minggu ah. Ih, Lose, kita kan masih belum bisa ke gereja, Lose. Oh, Kita begitu. masih online. Oh, masih Nah, online. tapi Oke. walaupun online kita masih harus beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Iya, betul. Ya adik-adik ya. Lose mengajak adik-adik tetap setia ya, walaupun kita beribadah secara online ya di rumah kita masing-masing ya Lose ya. Iya. Sudah siap belum, Lose? Siap Apa yang dong. disiapkan, Lose? Siapkan hati untuk memuji nama Tuhan. Apa lagi, Lose? Siapkan Alkitab. oh iya, siapkan Alkitab adik-adik. Ya, saat kita online, kita siapkan Alkitab kita siapkan diri kita, dan kita siap untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya, siap adik-adik? Pasti siap Lose. Yuk, kita ajak adik-adik berdiri, kita Iya. nyanyikan Ku Mau Pergi ke Sekolah Minggu. Mau pergi ke sekolah minggu bersama teman-teman semua. Siapkan diri, bawa kitab suci, sukacita memuji Tuhan. Mendengar seru firman Tuhan, berdoa dengan sepenuh hati. Setiap hari taat dan setia, jadi murid yang sejati. Ya, sekali lagi adik-adik ya. Pergi ke sekolah minggu bersama teman-teman semua. Siapkan diri, bawa kitab suci, sukacita memuji Tuhan. Mendengar seru firman Tuhan, berdoa dengan sepenuh hati. Setiap hari taat dan setia, jadi murid yang sejati. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih pada pagi ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah. Walaupun masih online, tapi kami punya kerinduan Tuhan untuk beribadah. Pimpin Tuhan ibadah kami dari awal hingga selesainya. Biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kalau kita mau jadi murid sejati itu harus seperti apa sih? Iya, kalau mau jadi murid yang sejati, kita harus menjadi anak Tuhan yang memberikan terang dimanapun kita berada. Oh, menjadi anak terang. Berarti menjadi anak terang di sekolah? Iya, di sekolah harus. Iya. Di rumah. Di rumah. Di mana lagi? Di gereja. Iya, dimanapun kita berada, harus kita menjadi anak Terang. Kita naikkan pujian, Aku Anak Terang. Yuk, bangkit berdiri adik-adik, kita nyanyi sampai gerakan ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak pernah berdusta. Aku anak terang, taat
dalam cerita firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Halo adik-adik, wah Lose senang sekali bisa kembali lagi bersama dengan adik-adik semua. Nah, hari ini kita mau mempelajari satu buah kata, yaitu kata misionaris. Nah, adik-adik pernah enggak dengar kata itu? Misionaris itu adalah orang yang memberitahukan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Dan bukan hanya memberitahukan saja, tetapi misionaris juga mengajarkan kepada orang-orang itu bagaimana cara untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Jadi, para misionaris itu biasanya mereka pergi ke tempat-tempat pedalaman di mana di tempat itu belum ada atau masih sedikit orang yang mengenal tentang Tuhan. Para misionaris yang mempunyai keluarga biasanya bersama-sama pindah ke suatu tempat yang menjadi ladang misi mereka. Di sana mereka akan tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Untuk apa? Tentu saja agar mereka bisa mengabarkan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang itu. Sekaligus memperlihatkan kepada orang-orang itu bagaimana cara anak Tuhan hidup bersama-sama jadi berkat bagi orang lain. Dan hari ini Lose mau menceritakan tentang dua orang pelayan Allah dari Alkitab yang bagaimana ya dua pelayan Allah ini dipilih dan diutus untuk melakukan pekerjaan misi, yaitu menjadi misionaris. Nah, sebelumnya ayo semuanya lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Engkau memberikan kami kembali kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati dan telinga yang mau mendengarkan dan menerima firman ini, sehingga firman ini bisa bertumbuh di dalam hati kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang lebih mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, ayo kita dengarkan ceritanya ya. Adik-adik, minggu lalu kita belajar tentang beberapa pengikut Yesus yang pindah ke kota baru, yaitu kota Antiokhia. Dan pengikut itu memberitahukan orang-orang di Antiokhia tentang Yesus.
Tidak lama setelah itu, ada gereja di Antiokhia. Gereja di Yerusalem mengutus seseorang ke Antiokhia, yaitu Barnabas, dan karena dia membutuhkan seseorang untuk membantunya, maka Barnabas meminta tolong kepada Paulus. Nah, Barnabas dan Paulus mengajar orang-orang Kristen di Antiokhia. Mereka berdoa dan mengajarkan firman Allah bersama-sama. Jemaat di sana bertumbuh semakin mengasihi dan semakin taat kepada Allah, dan mereka juga saling melayani satu sama lain. Apa yang jemaat Antiokhia kirimkan untuk menolong jemaat di Yerusalem? Mereka mengirimkan uang untuk membeli makanan. Dan siapakah yang membawa uang tersebut ke Yerusalem? Yaitu Paulus dan Barnabas. Nah, sekarang Lause akan melanjutkan ceritanya ya. Barnabas dan Paulus meninggalkan Yerusalem dan kembali ke kota Antiokhia. Seseorang bernama Markus ikut bersama dengan mereka. Orang-orang Kristen di Antiokhia terus-menerus berdoa dan mempelajari firman Allah. Mereka belajar dari Barnabas dan Paulus dan nabi-nabi dan pengajar-pengajar di sana. Mereka semua menyembah Allah bersama-sama. Suatu hari, pada waktu mereka sedang berdoa, Roh Kudus menyatakan kepada mereka untuk melepaskan Barnabas dan Paulus yang telah dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dia ingin mereka mengabarkan Injil tentang Yesus dan mengajarkan firman Allah kepada orang-orang di berbagai tempat. Orang-orang Kristen di Antiokhia sangat bersukacita karena mereka tahu apa yang Allah inginkan untuk mereka lakukan. Mereka sangat mengasihi Barnabas dan Paulus, tetapi dengan sukacita mereka mau taat untuk melepaskan Barnabas dan Paulus untuk mengabarkan Injil ke tempat lain. Mereka siap mengutus Paulus dan Barnabas sebagai misionaris, orang-orang yang memberitakan tentang Yesus dan mengajarkan firman Allah. Pada waktu Barnabas dan Paulus telah siap untuk melakukan perjalanan mereka, jemaat Antiokhia berdoa bersama-sama mereka, lalu mengutus mereka pergi. Gereja di Antiokhia telah melayani Allah dengan memberi. Sekarang mereka melayani Allah dengan mengutus misionaris. Barnabas dan Paulus bersukacita bahwa Allah telah memilih mereka untuk pergi dan mengabarkan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Mereka juga bersukacita karena Roh Kudus menyertai mereka. Roh Kudus akan memberikan apa yang mereka perlukan untuk melayani Allah. Barnabas dan Paulus adalah para misionaris, dan hingga saat ini gereja masih mengutus misionaris ke seluruh dunia. Gereja menaati perintah Allah untuk mengutus orang-orang yang menjadi misionaris untuk bisa mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya adik-adik dengan Lause bisa membantu pekerjaan pengabaran Injil ini? Bagaimana caranya agar kita bisa membantu mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus? Para misionaris itu ketika mereka tinggal di ladang pelayanan mereka juga membutuhkan banyak hal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan juga untuk pelayanan yang mereka lakukan di sana. Nah, sehingga adik-adik kita bisa menyisihkan sebagian dana kita, uang kita untuk pelayanan misi itu. Biasanya bisa kita salurkan lewat gereja. Jika adik-adik mengenal orang-orang yang bekerja melayani Tuhan sebagai misionaris, adik-adik bisa mendoakan atau adik-adik juga bisa memberikan semangat kepada mereka dengan cara membuat kartu ucapan atau mengirimkan surat terima kasih atau apapun bentuk penghargaan kepada mereka sehingga mereka bisa lebih semangat lagi dalam melayani Allah. Nah, adik-adik dengan Lause juga telah melakukan tugas misionaris ketika kita bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, mengenalkan tentang Tuhan Yesus yang begitu baik, yang mengasihi kita, yang mau mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita dan bangkit di hari ketiga dan sekarang ada di surga untuk menyiapkan tempat bagi adik-adik dengan Lause dan orang-orang yang percaya kepadanya, anak-anak Tuhan. Jadi kita pun bisa melakukan
tugas misionaris itu ya adik-adik ya. Tapi memang ya, untuk bisa melakukan tugas ini, itu semua bukan karena keberanian kita, bukan dengan kemampuan kita saja, tetapi tentu saja semuanya itu karena tuntunan dan juga ada penyertaan Allah Roh Kudus di dalam diri kita sehingga kita bisa melakukan tugas itu dengan baik. Ya adik-adik, kita mau belajar hari ini bagaimana kita bisa mendukung para misionaris itu lewat tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan, juga lewat doa, dan juga kita pun bisa melakukan tugas misionaris itu di orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayat hafalan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan dari teman kita. Rasul 16 ayat 31 jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah adik-adik, ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami juga mendoakan para misionaris yang sedang melakukan pekerjaan misi mereka di ladang yang Kau percayakan kepada mereka. Kami mendoakan agar kiranya mereka tetap diberikan semangat dan sukacita di dalam pelayanan. Dan Tuhanlah yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan, kami juga mau belajar melakukan pekerjaan misi dari hal-hal yang bisa kami lakukan ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, sekarang saatnya kita untuk berpisah ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan keluarga. Dadah. Wah, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan ya losa-losa ya, supaya kita adik-adik dapat bertumbuh ya dalam setiap firman Tuhan yang losa ceritakan kepada kita semua. Saatnya kita juga akan memberikan persembahan adik-adik ya. Kalau adik-adik ingin memberikan persembahan, bisa melalui rekening di bawah sini dan barcode yang ada di atas sini. Ya, kita akan naikkan pujian God is so good. Doa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan ini. Tuhan tolong berkati persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih.
kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh dengar firman, dan kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, sekarang kami mohon berkat Tuhan, daripada Tuhan bagi setiap kami. Kiranya kasih setia Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Anugerah, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan terus menyertai kehidupan setiap anak-anak kami. Menolong mereka dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, memimpin kehidupan mereka dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kami mohon Engkau yang menolong mereka, memberikan pertumbuhan iman di dalam kebenaran firman Tuhan yang mereka boleh dengarkan. Berdoa bagi orang tua, Tuhan yang menolong mereka juga, memberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Biarlah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan boleh nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, wah hari ini kita bersyukur kita kembali boleh beribadah ya. Dan tetap semangat ya beribadah walaupun kita masih secara online ya. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama kita ya ketika kita beribadah dimanapun kita berada. Nah adik-adik, ada beberapa hal yang Lo akan sampaikan. Yang pertama ya, kita sudah masuk dalam bulan 11 adik-adik ya. Tidak terasa kita akan mengakhiri tahun ini 2 bulan lagi ya. Dan kita bersyukur penyertaan Tuhan terus boleh ada dalam kehidupan kita ya. Nah kita berdoa biar Tuhan terus memimpin kita boleh melewati hari-hari ini. Dan terus Lo ingatkan untuk proyek ketaatan, family altar, biar semuanya Tuhan pakai untuk menolong kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bagi adik-adik mungkin yang sebentar lagi akan masuk sekolah, Lo harap siap-siap dan tetap jaga protokol kesehatannya dan tetap jaga jarak ya, pakai masker kalaupun masuk sekolah nanti ya, dengar-dengaran sama guru ya adik-adik. Oke. Kemudian hari ini Lo berterima kasih juga buat Lo Poni dan Lo Lia yang sudah melayani ya, memimpin pujian hari ini. Juga Lo selesai sudah bawa firman, dan adik-adik yang sudah melayani tetap setia dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Itu saja dari Lo hari ini. Biar Tuhan menolong, menyertai kita semua. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah. Dadah.